pagi anak-anak. Baik, Ibu. Kakak semua. Luar biasa. Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kami mohon Tuhan Yesus menyertai memimpin kami, berikan hikmat kemampuan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibu akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini. Ya, pertanyaannya, apakah Anda pernah mendengar kata hidup dalam roh? Menjawab pertanyaan lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Anda akan mampu menjelaskan makna Roh Kudus, makna membaharui, dan makna beriman. Yang berikutnya, Anda akan mampu menjelaskan peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya secara benar. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang makna Roh Kudus, makna membaharui, makna beriman, dan peranan penting Roh Kudus dalam. Ya, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Ibu akan menayangkan gambar. Ya, silakan Anda memperhatikan gambar yang ada di slide. Silakan Anda memberikan tanggapan atau respon berdasarkan gambar tersebut. Ya, kaitkanlah dengan Roh Kudus. Silakan, siapa yang bisa memberikan tanggapan, berikan identifikasi masalah. Oke, lihat. Berdasarkan gambar yang saya amati, saya dapat memberikan identifikasi masalah bahwa semua manusia belum sepenuhnya hidup dipimpin oleh Roh. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa manusia belum semuanya hidup dipimpin oleh Roh? Ya, betul sekali. Jadi Ria telah menyampaikan identifikasi masalahnya bahwa manusia itu belum semuanya hidup dipimpin oleh Roh. Mengapa? Ya, ada alasan-alasan tertentu. Mungkin karena manusia masih banyak melakukan perbuatan dosa. Jadi untuk lebih lanjut, Anda akan membahasnya bersama dengan kelompok Anda, dan Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok yang sudah dibuat. Baik, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, silakan Anda mempresentasikan hasil diskusi Anda berdasarkan kelompok Anda, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Menurut kelompok kami, Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati karena melambangkan kesucian dan kelemah lembutan, roh yang suci dan tanpa celah, melambangkan kemurnian, harapan dan kelembutan sebagai simbol perdamaian dan cinta. Sekian hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau memiliki. Silakan dari kelompok lain yang memberikan pertanyaan. Saya Bu, Ya. apakah angin termasuk dalam Roh Kudus? Tolong jelaskan tentang Pak. Ya, menurut kami angin termasuk lambang Roh Kudus karena kedatangan Roh Kudus digambarkan seperti angin yang bertiup kertas memenuhi seluruh ruangan. Angin itu secara kasat mata tidak kelihatan bentuknya, tetapi ada dan dapat dirasakan hembusan dan kehadirannya. Baik sekali untuk kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusinya tentang lambang Roh Kudus. Ya, contohnya adalah burung merpati yang melambangkan kesucian, dan pertanyaan dari kelompok 1 tentang angin, termasuk juga lambang Roh Kudus. Demikian lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Soal jelaskan makna Roh Kudus secara benar, membarui dan beriman. Jawab. Makna Roh Kudus membarui dan beriman yaitu 1. Makna Roh Kudus yaitu pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal, pribadi ketiga dari Allah Trinity yang dijanjikan untuk hadir menyertai gereja sebagai pribadi yang melakukan karya Tuhan Yesus. Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus merupakan penghubung antara umat Kristen
Kristiani dengan Allah. Yang kedua, membarui berarti mengganti menjadi baru, memperbaiki menjadi seperti baru. Misalnya, berubah dari laku yang buruk menjadi baik. Demikian hasil presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau tidak tanggapan kami. Pertanyaan dari yang kedua, bisa PK terhadap bimbingan Roh Kudus? Saya akan menjawab, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, membiasakan diri dengan firman Tuhan, atau selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta selalu berdoa kepada Allah Bapa. Ya, demikian tadi tanggapan dari kelompok 2 terhadap pertanyaan kelompok 3. Bagaimana supaya kita peka terhadap Roh Kudus? Kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan senantiasa lebih lagi mengenal Dia melalui doa. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2, diberikan tepuk tangan. Kelompok 3. Buah roh yang terdapat dalam kitab tersebut ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kepuasan diri. Dari ke-9 buah roh tersebut, jelaskan makna dari lembutan. Jawaban, kelemah lembutan artinya adalah bahwa lemah lembut di sini bukan berarti lemah, melainkan lemah lembut oleh karena kasih yang dimiliki pribadi dan Roh Kudus. Dia tidak kaku, tidak mudah terpancing, tidak bebal, dan tahu bahwa yang benar yang akan menang. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan. Saya ingin bertanya, buah roh ada 9 macam. Yang pertama adalah kasih. Mengapa kasih menjadi buah yang pertama dalam buah roh? Tolong jelaskan kepada aku. Pendapat Menurut kami kelompok 2, kasih adalah buah yang utama dan terutama, karena kasih adalah landasan keseluruhan buah roh dalam hidup kita. Kita mengasihi Allah karena Allah lah yang sudah dari dahulu mengasihi kita dengan segala kelimpahan yang Dia berikan sejak dunia dijadikan sampai kini dan nanti. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 3 dan memberikan tanggapan atas pertanyaan kelompok 1 tentang kasih ya. Kasih itu adalah dasar utama yang paling utama dalam buah roh. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Demikian juga kita manusia harus senantiasa memiliki kasih. Jadi bagus sekali untuk kelompok 3 telah mempresentasikan, dan silakan duduk, kita berikan tepuk tangan. Dilanjut kelompok 4. Buah roh merupakan nilai-nilai Kristiani yang sangat penting. Buah roh merupakan nilai-nilai Kristiani yang sangat penting karena Roh Kudus memimpin kita dalam keputusan-keputusan dan melindungi kita dari bahaya jasmani dan rohani. Cerminan dari kehidupan umat Kristiani dapat menenangkan rasa takut, menyingkirkan kecemasan, yang menanggung hidup dan menghibur saat berduka, karena Roh Kudus menolong kita hidup dengan benar dan menerima berkat Tuhan. Demikian dari hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Saya mempersilakan. Kami akan bertanya kepada kelompok 4, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sampai sekarang? Terima kasih atas pertanyaannya. Teman saya akan menjawab. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita pada saat sekarang antara lain Dia bekerja dalam hati semua orang. Dia dimanapun mereka berada, Roh Kudus menyerapkan kebenaran Allah dalam pikiran manusia melalui pemahaman firman Tuhan. Dia memimpin dalam jalan yang harus dilewati dalam semua hal. Sekian dari hasil presentasi kami. Ya, dari kelompok 4 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan telah menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini. Ya, Roh Kudus itu Dia membimbing, menolong, menghibur, dan senantiasa
memberikan jalan keluar dalam segala masalah yang kita hadapi. Jadi terima kasih untuk kelompok 4, bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Jadi baik, terima kasih karena kalian sudah memberikan hasil yang terbaik berdasarkan diskusi yang sudah kalian sampaikan. Sekarang Ibu akan meminta kepada Anda untuk memberikan kesimpulan berdasarkan materi yang telah Anda pelajari hari ini. Silakan. Ya. Kesimpulannya dari materi yang saya dapat pada hari ini adalah kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan harus bisa mempengaruhi diri agar hidup kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita bisa membaharui menjadi lebih baik. Mungkin selama ini Anda sering berbuat dosa, melakukan banyak kesalahan terhadap orang lain. Tetapi melalui kegiatan pembelajaran hari ini, kita boleh diingatkan kembali untuk kita bisa mengundang Roh Kudus agar Roh Kudus bisa berperan dalam kehidupan kita. Jadi demikian tadi kegiatan kita dari materi yang telah kita pelajari. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Silakan Anda jawab yang bisa berdiri dan menjawabnya. Pertanyaan nomor 1. Mengapa Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati? Ya, silakan. Ya, betul. Karena Roh Kudus melambangkan kesucian dan kelemah lembutan. Pertanyaan berikut. Jelaskan yang dimaksud dengan Roh Kudus. Ya, pasal. Menurut saya, Roh Kudus adalah Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Ya, bagus, betul ya. Lanjut. Jelaskan makna membaharui. Ya. Menurut dari saya, arti membaharui adalah merubah diri menjadi lebih baik. Ya, betul sekali. Yang berikut, jelaskan makna beriman. Ya. Arti beriman adalah percaya akan membenarkan suatu tindakan, percaya dan penyesalan diri sehingga orang tidak lagi menaruh kepercayaan dalam hal ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Kalian sudah menjawab. Yang terakhir, apakah peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman? Ya. Menurut saya, yaitu Roh Kudus selalu membimbing, menolong, mengarahkan hal-hal yang baik. Ya, terima kasih untuk anak-anak telah menjawab pertanyaan dengan baik. Marilah kita sebagai anak-anak yang percaya pada Tuhan merefleksi diri kita. Apakah selama ini Anda sudah berbuat baik? Apakah Anda masih melakukan banyak dosa? Mari, kalau masih berbuat dosa, kita akan merubah diri kita. Marilah membaharui diri kita menjadi lebih baik dan menaruh kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Maka percaya Tuhan Yesus akan hadir melalui Roh Kudus yang membimbing, mengarahkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Demikian rangkaian kegiatan kita sampai di sini. Ibu akan memberikan tugas kepada Anda. Minggu depan dikumpulkan. Sebagai tugas buat Anda akan menjelaskan kembali tentang pengertian Roh Kudus, membaharui dan beriman secara benar. Dan tugas praktik Anda adalah membuat clipping dari berita-berita di surat kabar yang menunjukkan hidup yang dipimpin Roh Kudus. Tugas ini dikumpulkan minggu yang akan datang dan Ibu akan memberikan penilaian. Itu yang menjadi tugas buat Anda. Minggu depan kita akan membahas materi tentang hidup dalam kekudusan. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Kita akan mengakhirinya dalam doa. Silakan satu orang untuk pimpin. Jadi kita akhiri kegiatan kita sampai sini. Selamat siang buat kita semua. Siang, Bu.